Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Devri dengan NIM 020020100027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu krustasea. Baiklah, tahukah kamu apa itu krustasea? Krustasea itu merupakan bagian penting dari ekosistem mangrove dan pesisir, di mana krustasea ini di mangrove itu berperan penting dalam daur ulang nutrisi. Dan krustasea merupakan invertebrata yang memiliki 6 kelas, meliputi Branchiopoda, Remipedia, Cephalocarida, Maxillopoda, Ostracoda, dan Machalacostraca. Krustasea dapat hidup di sungai, di laut, air payau, atau daerah mangrove. Namun, krustasea yang dapat hidup di lingkungan tersebut hanya di jenis tertentu. Dan selanjutnya adalah krustasea dapat bertahan hidup dan berkembang jika kondisi lingkungan dan habitatnya itu sesuai kisaran yang dapat ditoleransi oleh tubuhnya, seperti suhu, pH air, serta salinitas air. Oke, di sini saya mengambil contoh dari krustasea itu adalah kepiting bakau. Di mana kepiting bakau merupakan biota asosiasi di lingkungan ekosistem mangrove. Itu kenapa saya dan kelompok saya memilih kepiting bakau. Oke. Yang pertama, kepiting bakau itu termasuk dalam kelompok hewan krustasea. Kepiting bakau telah menjadi komoditas perikanan penting di Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Populasi kepiting bakau secara khas berasosiasi dengan hutan bakau yang masih baik, sehingga hilangnya habitat akan memberikan dampak yang serius pada populasi kepiting. Status bioekologi kepiting bakau yang berhubungan dengan biologi populasi dan pengelolanya perlu dipahami untuk mendukung pengembangan dari perikanan tangkap dan budidaya kepiting bakau yang berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya manfaat dari kepiting bakau itu sendiri ada 6 ya. Yang pertama itu membantu memelihara kesehatan jantung, mendorong kinerja sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu sebagai antioksidasi. Yang keempat itu membantu menjaga kesehatan tulang. Yang kelima, membantu menurunkan berat badan. Yang keenam itu membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya itu adalah klasifikasi dari Scylla paramomaceae. Bisa dilihat ini kingdomnya ya. Di mana klasifikasi Scylla paramomaceae ini menurut King 1995 dan Kinan 1999 dalam Pavasovic 2004. Selanjutnya adalah morfologi dari kepiting bakau itu sendiri. Yang pertama itu kepiting bakau itu memiliki bentuk tubuh yang lebar melintang. Ciri khas yang dimiliki bangsa kepiting adalah karapas ya, berbentuk pipih atau agak cembung dan berbentuk heksagonal atau agak persegi, di mana karapas itu adalah bagian yang melindungi organ dalam dari tubuh kepiting bakau itu adalah karapas. Ciri kepiting bakau itu adalah karapas yang berwarna sedikit kehijauan. Pada kiri dan kanan karapas terdapat 9 buah duri tajam. Bagian depan di antara kedua tungkai matanya terdapat 6 buah duri. Di mana jenis kelamin kepiting sangat mudah ditentukan, yaitu dengan mengamati alat kelaminnya. Yang kelaminnya itu ada di bagian abdomen pada ventral tubuh. Pada bagian abdomen kepiting jantan terdapat organ kelamin berbentuk segitiga yang sempit agak meruncing di bagian depan, sedangkan organ kelamin kepiting betina berbentuk segitiga yang relatif lebar dengan bagian depan agak tumpul. Selanjutnya adalah distribusi ekologi dari kepiting bakau itu. Di mana bila kondisi ekologi mendukung, kepiting bakau dapat bertahan hidup hingga mencapai umur 3-4 tahun. Sementara itu pada umur 12-14 bulan, kepiting sudah dianggap dewasa dan dapat dipijahkan.
Sekali memijah, kepiting bisa menghasilkan jutaan telur tergantung ukuran induknya. Di alam bebas, jumlah larva yang mampu menjadi kepiting muda sangat kecil karena antara lain faktor lingkungan yang tidak mendukung dan banyaknya musuh alami. Sekali melakukan pemijahan, kepiting betina mampu menyimpan sperma jantan dan dapat melakukan pemijahan hingga 3 kali tanpa perkawinan lagi. Selanjutnya adalah krustasea terhadap lingkungan. Jadi peran dari krustasea terhadap lingkungan itu adalah kepiting bakau itu sebagian besar mendominasi mangrove yang dekat dengan muara yang memiliki salinitas yang lebih tinggi dari mangrove yang dekat dengan vegetasi daratan. Pada lingkungan tempat kepiting bakau tinggal itu harus memiliki kualitas habitat yang dimana tidak hanya memiliki kualitas positif saja terhadap pertumbuhan dan bobot kepiting bakau, namun juga berpengaruh terhadap kelimpahan kepiting bakau dan fluktuasi hasil tangkapan. Namun ada juga yang berpendapat menurut Meineke et al. 2012 dan Richards 2014 bahwasanya hasil tangkapan kepiting bakau ini akan banyak juga jika kita memperhatikan apa saja faktor-faktor lingkungan penentu seperti suhu air, salinitas, nutrisi, sedimentasi, masuknya bahan pencemar, predator, dan upaya penangkapannya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan sedikit tentang krustasea. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai informasi tentang krustasea ini dapat menambah wawasan penonton dan perlu bagi penonton untuk mencari lebih dalam lagi atau menggali lebih dalam lagi tentang peran bioekologi dari krustasea itu sendiri. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.